Mau tahu materinya seperti apa? Ayo kita simak penjelasannya. Zat adiktif, apa sih itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Jika sudah pada tahapan terparah, maka menghentikan konsumsi zat tersebut dapat menyebabkan rasa lelah dan sakit yang luar biasa. Zat ini bisa ditemukan secara alami, semi-sintetis, ataupun hasil dari sintetis murni. Zat adiktif terbagi menjadi 3, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika adalah zat adiktif yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Biasanya zat ini mempengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Ada beberapa produk yang mengandung zat ini dan dijual bebas. Tapi ada beberapa pula yang dijual dengan aturan yang lumayan ketat. Produk yang termasuk kelompok ini bisa kita temui dengan mudah, bahkan tanpa kita sadari kita sering mengkonsumsinya. Nah, contohnya adalah kopi dan teh. Loh, kok kopi dan teh masuk ke dalam zat adiktif sih? Zat adiktif kan identik dengan obat-obatan seperti narkoba. Waduh. Nah, jadi guys, kopi dan teh termasuk zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika ya. Kopi dan teh mengandung zat yang disebut kafein. Nah, kafein ini dapat membuat kita terjaga dan berkonsentrasi dengan meningkatkan kewaspadaan pada otak. Jadi, kandungan kafein pada kopi lebih tinggi dibandingkan pada teh. Jadi kalau mengkonsumsinya masih dalam batas wajar, masih oke lah ya. Tapi kalau sudah berlebihan, nantinya akan memberikan efek buruk pada tubuh. Seperti ketika tidak minum kopi, kepala jadi sakit, dan sebagainya. Contoh selanjutnya adalah rokok. Jadi, rokok ini juga termasuk zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Meskipun rokok dijual bebas, tapi penggunanya dijaga ketat. Rokok mengandung 3 zat berbahaya, yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin dalam rokok dapat membuat penggunanya merasa terrelaksasi dan tenang, sehingga banyak yang mencoba untuk menghisap rokok, padahal di dalam rokok juga terkandung zat yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi jangan dicoba ya guys. Selain rokok, ada juga minuman beralkohol yang jika dikonsumsi berlebihan, maka penggunanya akan dalam keadaan tidak sadar atau bahkan sampai mabuk. Oke, selanjutnya yang kedua adalah zat adiktif yang termasuk narkotika. Adalah zat yang peredarannya dilarang di seluruh dunia dan tercantum pelarangannya pada undang-undang. Zat ini jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang parah. Oke, berikut adalah beberapa contohnya ya. Ada daun kokain, heroin bubuk, dan opium mentah. Oke, selanjutnya adalah zat adiktif psikotropika. Adalah zat yang masih termasuk ke dalam zat yang dilarang dalam undang-undang. Nah, efek yang dihasilkan tidak terlalu berbeda dengan saudaranya yang tadi,
yang termasuk ke dalam zat adiktif narkotika ya. Tetapi zat psikotropika ini lebih mempengaruhi sistem syaraf pusat dan merubah perilaku serta mental penggunanya. Nah, berikut adalah beberapa contohnya, ada ekstasi, sabu-sabu, dan amfetamin. Selanjutnya, ciri-ciri pengguna zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Ada yang pertama, matanya menjadi merah dan pupil yang mengecil atau membesar. Selanjutnya, daya tahan tubuhnya itu akan menurun dan mudah sakit. Daya ingat menurun, kulit menjadi kering dan keriput hingga organ tubuhnya menjadi rusak. Oke. Nah, berikut adalah dampak negatif jika menggunakan narkotika dan psikotropika. Yang pertama, akan mengalami kehilangan keseimbangan tubuh. Yang kedua, berhalusinasi atau perubahan kesadaran. Yang ketiga, penyakit jantung. Yang keempat, mengalami sulit tidur. Yang kelima, dehidrasi. Dan yang keenam, ada yang paling parah, yaitu sampai mengalami kematian. Nah, jadi dari dampak yang ditimbulkan ini, kita bisa tahu bahwa memang narkotika dan psikotropika ini sangat berbahaya jika dikonsumsi ya, makanya dihindari. Oke, nah pencegahan penyalahgunaan zat adiktif ini perlu adanya dukungan dan kerjasama baik dari keluarga ya, terutama juga sekolah. Nah, inilah mengapa sekolah kita selalu mengadakan sosialisasi anti nafsa setiap tahunnya ya, karena memang sangat penting sekali. Selanjutnya dari masyarakat hingga pemerintah. Oke, bagaimana? Apa kalian sudah paham mengenai zat adiktif? Zat adiktif ya, bukan zat aditif. Oke, sudah tahu kan perbedaannya?